لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita masih membahas metode pengajaran. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan metode pengajaran dengan cara menyerahkan jawaban sebuah permasalahan kepada para murid, sehingga pemikiran mereka terpacu untuk mengetahui apa jawaban untuk permasalahan tersebut. Kita masuk metode berikutnya, yaitu at-tawdihul masailil muhimmah an tariqatit ta'lil. Menjelaskan masalah-masalah penting melalui sebab suatu permasalahan. Wa qad taghliqu ba'dul masaili 'ala talib. Terkadang satu permasalahan itu sulit difahami oleh seorang murid. Yahtaru fiha, dia bingung untuk memahaminya. Wala yajidu tafsiran laha aw fakkan lirumuzaha. Dia tidak mendapatkan apa maknanya dan tidak mendapatkan bagaimana cara menyelesaikan rumus-rumusnya. Wa inda idzin ya'ti daurul muallim fi bayani ma ashkala 'ala talibi wa aghlaqa 'alaihi. Disinilah peran seorang guru, ya, yang membantu untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh si murid yang tidak dia fahami. Wa min dzalika istikhdamu uslubit ta'lil. Di antara cara memahamkan satu perkara kepada murid yaitu dengan cara menyebutkan sebab. Ai biyanul asbabi wal ilali allati ja'alat hadhil mas'alah au hadzal hukmu ala hadhis surah. Yaitu dengan menjelaskan sebab atau alasan tertentu yang menyebabkan adanya masalah ini atau menyebabkan munculnya hukum ini dalam bentuk seperti itu. Wa ta'lilu yahillu rumuzal masail masyakil mushkilah. Dengan cara menyebutkan sebab, ya, hal ini dapat menyelesaikan rumus-rumus banyak permasalahan yang rumit. Wa yadkhulu fin nafsir rahah. Demikian juga dapat membuat jiwa kita lebih tenang, wa yaksibut tama'ninah, ya, dia juga bisa dapat membuat kita lebih santai dan lebih tenang. Hadza bil idatsah fi ila rusukhil mas'alah fi dhihni wa siyanatiha 'anil nisyan. Ini sebenarnya plusnya adalah ini ditambah lagi dengan bagaimana murid memahami dengan sangat kuat terhadap masalah ini dan
menjauhkan dia dari hal-hal yang dapat melupakan dia. Dengan cara metode ta'lil ini ikhwah, dengan cara metode menyebutkan sebab, ya, dan cara menyebutkan sebab, maka ilmu tadi itu lebih nancap dalam hati seorang murid. Lebih mantap dalam dia tertancap dalam fikirannya. Bahkan lebih mudah untuk menghafal dan dia tidak akan lupa akan permasalahan tersebut. Li'anna hifdha ma ulima illatuhu wa sababuhu aisaru mimman jahilat illatuhu wa sababuhu. Karena mengetahui atau karena menghafal suatu ilmu yang diketahui sebab dan alasannya lebih mudah ketimbang untuk mengamalkan ilmu yang tidak diketahui sebab dan alasannya. Begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kita mengajarkan satu permasalahan kepada sang murid, mungkin murid nggak begitu paham, maka kita bisa mengambil suatu sebab, ya, mengambil satu sebab. Contohnya ikhwah, kalau kita ambil contohnya terkait dengan masalah ini ya, dengan masalah minuman yang memabukkan, ya, minum yang memabukkan. Mungkin ataupun bisa jadi minuman yang memabukkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan minuman yang memabukkan pada zaman sekarang. Demikian ikhwah. Apapun namanya, diolah dari benda apapun, diolah dari buah apapun, intinya kalau dia sudah memabukkan maka hukumnya sama. Ya. Kalau di daerah Timur Tengah sana pada zaman Rasulullah, minuman yang memabukkan terkadang diolah dari gandum, terkadang diolah dari anggur, terkadang diolah dari kurma sendiri. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Tapi sekarang gimana? Ya, mungkin pengolahan bahannya sama tapi pengolahannya berbeda. Namanya juga berbeda. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ketika ini terjadi, maka kita harus cari sebab mengapa minuman tersebut diharamkan. Kalau kita sudah memahami sebab minuman itu diharamkan, maka yang sekarang, minumannya sekarang dengan memiliki sebab yang sama juga menjadi haram. Seperti memabukkan. Maka minuman sekarang ini apapun namanya, terbuat dari benda apapun, terbuat dari buah apapun, apabila dia sudah memabukkan maka hukumnya haram. Karena memiliki dua hal yang sama. Atau misalnya ikhwah, oke, Rasulullah mengharamkan yang namanya minuman memabukkan. Bagaimana kalau sabu-sabu yang dia itu dihirup, bukan diminum? Demikian ikhwah. Tapi sama-sama memabukkan, maka jawabannya ya kullu muskirin haram. Yang namanya memabukkan itu hukumnya haram. Demikian ikhwah, mau dia dimakan atau diminum ataupun diisep. Demikian ikhwah. Ini artinya untuk memahamkan pada murid-murid bagaimana cara memahami suatu permasalahan, memahami suatu hukum. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Gimana dengan ganja? Ya sudah, walaupun apalah namanya pohonnya, mau ganja, mau ini segala macam, apabila jika dia dikonsumsi maka ini akan membuat orang mabuk, maka hukumnya sama. Demikian ikhwah, ya. Kan kalau kita lihat ganja kan tidak ada dalilnya. Kalau kita lihat sabu-sabu kan nggak ada dalilnya. Kita lihat tua misalnya, minum mabukkan orang Medan, tua, nggak ada juga dalilnya. Inat tua'a kan nggak ada, haram nggak ada kan ikhwah. Tapi dia memiliki sebab yang sama dengan sebab yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wabil mithal yattadil hal, dengan kita bicarakan misal mungkin dapat lebih memberikan penjelasan. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahaihi adda wa fil akhari shifaun. Nabi SAW mengatakan, apabila ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celuplah itu semua, dicelup semuanya.
Jangan ada dari badannya yang tersisa. Celup semuanya. Kemudian silakan dibuang tuh lalatnya. Tapi kalau hanya sampai di sini, tentunya akan bingung kenapa sih harus dicelup. Bukankah lalat yaitu hewan yang kotor? Kok malah disuruh celup? Demikian ikhwah. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya. Apa itu sebabnya? Fa inna fi ihda janahaihi adda wa fil akhari syifa. Ternyata di salah satu sayapnya ada racun dan penawarnya ada di sayap satu lagi. Demikian ikhwah. Jadi sayapnya itu ada racun dan juga ada sayap yang fungsinya untuk menawarkan racun tersebut. Demikian ikhwah. Makanya ketika Rasulullah sudah sebutkan li'anna fi ihda janahaihi adda wa fil ukhra syifa, otomatis kita tak perlu lagi nanya mengapa harus dicelup. Demikian ikhwah. Ternyata dicelupnya lalat ketika dia masuk ke minuman kita agar sayap yang ada penawar racunnya itu bisa tercelup, ya bisa terkena air. Demikian ikhwah. Ya, bisa terkena air. Makanya ini yang dikatakan penjelasan terkait dengan sebab. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menyebutkan sebab, tentu orang akan katakan, iya, kok begini sekali agama? Masa lalat dicelup dalam air minum? Udah jelas lalat itu adalah binatang yang suka dengan kotoran-kotoran. Demikian ikhwah. Tetapi ketika Rasulullah sebutkan sebabnya, maka otomatis hilanglah semua keraguan-keraguan, maka terselesaikanlah semua ganjalan-ganjalan yang ada di benak seorang murid. Karena udah ada sebabnya. Wa fil hadithi bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmata min ghamsid dzubabati jami'aha fil inai aw syarab. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hikmah mengapa semua tubuh, semua badan lalat itu harus dicelupkan semuanya, ya, ke dalam minuman atau tempat minum. Wa 'allalaha bi anna fi ahadi janahaihi ad-dubabah daun wa fil akhari shifaun. Lantas beliau menceritakan dikarenakan apa itu harus dicelup? Dikarenakan salah satu daripada sayap lalat tersebut ada racunnya dan yang satu lagi ada penawarnya. Demikian ikhwah. Walau annal haditha jaa hakadha biduni ta'lilin minhu. Seandainya hadis itu begitu saja disebutkan Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sebabnya. Jadi hanya beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saqata adh-dhubabu fi shirabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzahu. Apabila ada seekor lalat jatuh ke minumanmu, maka celuplah dia, kemudian buangkan lalat tersebut. Kalau hanya sampai di sini ikhwah, orang akan bingung kenapa harus seperti itu. Tapi ketika Rasulullah menyebutkan sebabnya, maka tidak ada lagi kebingungan, ya, tidak ada lagi ganjalan dalam bisa memahami hadis tersebut. Nomor 2, an Sabit bin Dhahhak, dari Sabit bin Dhahhak qala dia berkata, nadhara rajulun ala ahdi Rasulullah ayyan hara ibilan bibuana, bahwasanya seorang laki-laki telah bernazar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazarnya apa? Dia akan menyembelih unta di daerah yang disebut dengan Buana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Rasulullah bukan menjawab, beliau tanya dulu. Boleh enggaknya? Beliau tanya dulu. Apakah di sana ada berhala yang disembah-sembah oleh orang-orang jahiliyah? Qalu, kata sahabat, enggak ada ini sembah. Beliau mengatakan lagi, hal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah di situ ada hari perayaan di antara perayaan-perayaan mereka? Qalu la, kata para sahabat, enggak ya Rasulullah. Qala aufi bin nadrik, kalau begitu laksanakan nadarmu, fa innahu la wafa'a lin nadri
fi ma'asiyatillah. Karena sesungguhnya tidak wajib untuk melaksanakan nazar kalau isinya adalah maksiat. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh nazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Demikian. Wa hadzal hadis fihi anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna alai nadharan fi makanin yuqalahu buana. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bernazar. Dia bertanya kepada Nabi bahwasanya dia bernazar menyembelih seekor unta tapi di daerah Buana. Falamma ayyana dzalika rajul makana istafsara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an sababin dzalika. Falamma ayyana dzalika rajul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tersebut, dan ketika laki-laki tersebut telah menjelaskan kepada Rasulullah tentang tempat tersebut, ya, dan wa an sababi dzalika, dan sebabnya juga, fasa'ala hal kana fi wasanun min awsal jahiliyah. Lantas beliau tanya, apakah di sana ada berhala yang disembah orang jahiliyah? Wa hal kana fiha aidun min ayadihim, apakah di sana ada perayaan-perayaan yang mereka lakukan? Falamma qalu wantafal mahdzur min ayyakunal makan maksiyah, ketika hal itu ternyata tidak ada, ya, maka berhala nggak ada, kemudian berhala tidak ada, kemudian aid ataupun perayaan juga tidak ada. Demikian ikhwah. Berarti tempat ini tempat yang aman, karena memang tempat tersebut bukan tempat maksiat yang dibuat orang, kemudian bukan juga di situ ada berhala. Makanya akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu dan memerintahkannya fi wafaihi bin nadri, untuk melaksanakan nadarnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Beliau katakan, fa innahu la wafa'a lin nadri fi ma'siyatillah. Sungguhnya tidak wajib untuk melaksanakan nazar dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ai inna nadharal ma'siyah la yajuzu imda'uhu. Artinya nazar maksiyah tak boleh dilaksanakan. Ya. Wa anta tara kaifa jaa hadhi ta'lil biyan listifsar Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalikal makan. Anda bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan alasan dan ingin mendapatkan tafsiran tentang ataupun penjelasan rinci tentang tempat tersebut. Ya, kan sahabat tadi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak saya bernazar? Di mana? Di Buana. Lantas beliau minta keterangan sahabat tadi, Buana itu gimana sih? Demikian ikhwah. Ya, setelah tidak ada yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, maka kemudian beliau pun mengizinkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wa anti tara kaifa jaa hadat ta'lil biyana listifsari Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalikal makan. Anda akan lihat bagaimana penjelasan tentang sebab hukum ini, ya, listifsari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rincian daripada berita tersebut. Kalau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allil, seandainya jika ternyata Nabi SAW tidak menyebutkan sebab, la sa'ala sa'il, maka akan bertanya juga orang yang bertanya. Wa huwal maqsudu min istifsar Nabi SAW an dzalikal mauqi'. Karena inilah tujuan Nabi SAW menceritakan detailnya, ya, fi hadzal mauqi', di tempat tersebut. Demikian ikhwah. Walakin ja'a fi hadzal ta'lil wuduhal maqsud wa azala tawahhum. Ya, dengan adanya sebab itu, makanya jelaslah tujuannya dan juga hilanglah kemungkinan-kemungkinannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Inilah dia di mana penjelasan Rasulullah SAW dikaitkan dengan sebuah alasan ataupun sebab. Dan ini banyak terjadi di kalangan banyak terjadi dalam hadis Rasulullah.
Demikian juga dalam ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarahi. Mungkin kalau hadis tersebut hanya sampai di sini orang tertanya-tanya. Kenapa dahulu dilarang, sekarang nggak dilarang? Tentu kan ada sebab, ya. Itu ada sebab. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu ya aku larangkan ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi sekarang silahkan kalian lihat, kunjungi kuburan tersebut. Kemudian setelah itu fa innaha tudzakirul akhirah. Karena hal itu dapat mengingatkan kita tentang hari akhirat. Demikian ikhwah. Jadi perintah Rasulullah SAW untuk berziarah kubur, adapun tujuannya adalah agar mereka ini yang dapat perintah ziarah kubur ini mengingat tentang hari akhirat, sehingga dia lebih taat kepada Allah, menjauhkan diri pada maksiat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ziarah tujuannya fa innahu tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan kita tentang hari akhirat. Demikian juga Allah menyebutkan dalam surah Shaf ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, itu kitab yang penuh berkah, agar bisa dijadikan sebagai tadabbur, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi ayat-ayat Allah, agar memikirkan ayat-ayat Allah. Kemudian waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas itu bisa menggunakan pikirannya. Demikian ikhwah. Jadi di sini sebutkan Allah yang turunkan kitab. Kemudian untuk apa Allah turunkan kitab? Liyadabbaru ayati, agar mereka itu memperhatikan, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahiminallah wa iyyakum, ya. Coba kalau seandainya Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakah, titik, tidak ada lagi sebab setelahnya, maka akan ngambang dia. Tapi kalau dikatakan kitab ini akan turun kepada kalian agar Muhammad memberikan penjelasan terhadap buku tersebut, demikian ikhwah, atau agar kalian mampu melakukan tadabbur, mampu memikirkan ayat-ayat ini, demikian ikhwah. Kemudian ada juga yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sesungguhnya pencuri perempuan, pencuri laki-laki, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan mereka. Kenapa? Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, ya. Nakalam minallah, sebagai hukuman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pencuri laki-laki, pencuri perempuan dan pencuri laki-laki, potong tangannya. Demikian ikhwah. Potong tangannya. Artinya potong tangan itu sebabnya apa? Dikarenakan dia mencuri. Nah, itu ikhwah. Contoh lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firman surah Al-Hajj ayat 39. Allah mengatakan, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu." Sungguh telah mendapat izin orang-orang yang dizalimi oleh orang-orang Arab Quraisy, ayuqataluna, supaya mereka ikut bertempur. Ya. Bi annahum zalimun. Yang itu dikarenakan mereka itu memang orang-orang zalim. Demikian ikhwah, orang-orang zalim. Di sini Rasulullah SAW, Allah mengatakan mempersilakan orang-orang yang tertindas untuk untuk angkat senjata dan untuk melawan orang-orang yang zalim, bi annahum zalamu. Allah juga menyebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada orang-orang mukmin, hendaklah dia tundukkan pandangannya, dia jaga kemaluannya. Untuk apa? Dzalika azka lahum. Itu lebih suci untuk mereka. Lebih bersih hati mereka kalau mereka seperti itu. Ketimbang yang mengumbar pandangan kepada wanita-wanita cantik, kepada wanita-wanita seksi, ya. Maka hal ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, tidak akan membersihkan hati, malah akan membuat hati semakin hitam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya adalah
ketika kita menjelaskan satu permasalahan atau satu hukum yang memang perlu penjelasan, ya, kita bisa sebutkan dari sisi taklil ataupun penyebabnya. Sehingga murid-murid kita yang kita ajarkan pelajaran tersebut bisa lebih memahami pelajaran yang sedang dia ikuti. Al-khulasah. Ringkasan. Uslubut ta'lil yuwaddihu ma sa'aba 'ala at-talibi fahmihi wa ma ashkala 'alaihi. Metode ta'lil, metode sebab di sini, ya, itu dapat menjelaskan perkara-perkara yang sulit bagi seorang murid. Wa ma ashkala 'alaihi, dan apa yang membuat dia menjadi muskil, jadi permasalahan, jadi kendala. Uslubut ta'lil yabahathu fi nafsi at-tama'niyah wa yuqirru ma'na al-dhihn. Memberikan satu hukum dengan metode menyebutkan sebab, ya, ini dapat membuat diri lebih aman dan lebih tenang. Uslubut ta'lil, metode ta'lil, yaitu sababun fi rusukhil ma'lumat fi dhihni talib, yaitu merupakan sebab seorang itu daya fikirnya semakin hebat, ya, akan membuat daya fikirnya semakin hebat dan semakin cerdasnya para murid-murid. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, metode dalam mengajarkan, yaitu dengan cara menyebutkan ta'lil, menyebutkan sebab. Sehingga dengan demikian seorang murid bisa mengikuti masalah ini, ya. Bisa ataupun dapat mengikuti cara seperti ini. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, sekali lagi ini merupakan metode ta'lil, metode yang menyebutkan sebab. Di mana Rasulullah langsung dalam hadisnya menyebutkan sebab mengapa beliau begini, sebab mengapa begitu. Dulu aku pernah larang, tapi sekarang nggak lagi, sebabnya begini. Dulu aku larang, sekarang nggak lagi. Dulu aku nggak larang, sekarang aku larang. Nah, demikian. Jadi itu semua merupakan ketika seorang itu memberikan satu pernyataan dan tidak difahami oleh sang murid, terutama tentang masalah hukum, dia bisa memberikan sebab hukum tersebut sehingga tahu adanya persamaan antara hukum yang ada dalil dengan jelas dan hukum yang tidak tercantum dalil dengan cara yang jelas. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Jadi dengan menyebutkan sebabnya, para sahabat lebih mudah untuk memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana tujuannya Rasulullah tahu. Demikian ikhwah. Walaupun dia mungkin dia hanya dengar-dengar, dia tidak bertemu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia sudah pandai menggunakan ini, maka dia dengan mudah nanti akan mudah untuk untuk belajar, ya, untuk memahami pelajaran yang sedang Allah wajibkan untuk dia. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.